Up 196. Penampilan Chuck membuat sebagian besar mantan teman sekelas Yvette Jordan berpikir dua kali tentang prediksi mereka dari tadi. Dia tampak seperti pecundang malang yang tidak mampu mendukung Yvette. Dia mungkin yang mendukungnya sebagai gantinya. Lincoln, ini uang untuk bagian tagihan kita. Yvette menyerahkan uang yang telah dia siapkan kepada mantan teman sekelasnya. Lincoln Collins, pengawas kelas, menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu. Matthew membayar reuni ini. Yvette terkejut. Namun, dia tahu bahwa Matthew Yalop berasal dari keluarga yang sangat kaya. Kekayaan bersihnya mungkin lebih dari beberapa miliar dolar. Saat itu, seorang pemuda tampan duduk dan tersenyum padanya. Yvette mengangguk dan berkata, terima kasih. Matthew mengangkat bahu sebagai jawaban. Oh ya, Matthew, kamu mendapatkan banyak uang baru-baru ini, bukan? Kudengar itu lebih dari 30 juta dolar, kan? Salah satu teman sekelas berkata dengan iri. Matthew tersenyum dan berkata, kurang lebih. Selamat. 30 juta? Tidak heran. Kita tidak bisa hanya makan hari ini, kita juga harus pergi ke bar nanti. Itu benar. Kamu harus mengundang kami semua untuk bersenang-senang karena kamu menghasilkan banyak uang sekarang. Teman-teman sekelas terkejut dan dipenuhi dengan kecemburuan. Dia berasal dari keluarga kaya dan merupakan pengusaha yang cerdas. Mereka mengaguminya karena mampu menghasilkan 30 juta dolar sekaligus. Tak satu pun dari teman sekelasnya yang mampu menghasilkan uang sebanyak Matthew bahkan jika mereka menghabiskan sisa hidup mereka untuk bekerja. Mereka iri padanya. Tidak masalah. Ayo makan dulu, kata Matius. Dia tidak peduli sama sekali. Bagaimanapun, itu benar-benar hanya sejumlah kecil uang baginya. Ayo, mari kita semua duduk. Maner itu tersenyum dan berkata, Matthew telah memesan hidangan hotel kami yang paling terkenal untuk semua orang. Yang paling mahal harganya lebih dari 3.000 dolar. Apa? Mahal sekali? Itu mahal bagi kami, tapi pasti tidak ada artinya bagi Matthew, kan? Itu benar. Terima kasih, Matthew. Aku belum pernah makan hidangan mahal seperti itu sebelumnya. Aku juga. Aku sangat senang kamu adalah teman sekelasku. Semua orang sibuk memuji Matthew dan berusaha menarik perhatiannya. Matthew tersenyum dengan senang hati. Nikmati makanannya dan bersenang-senanglah. Semuanya ada pada saya. Wow. Aku beruntung. Para siswa terkejut. Berhenti bicara dan mari kita duduk. Meneer membuat pengaturan. Hubi, ayo duduk juga. Yvette menyarankan. Chuck juga merasa sedikit lapar, jadi dia duduk bersama Yvette. Meskipun itu adalah hotel bintang 4, itu masih tidak sebanding dengan hotel ibunya. Chuck melihat sekeliling dan mencoba menganalisis daerah itu sendiri karena hotel ini memiliki bisnis yang bagus. Itu bermanfaat baginya untuk belajar tentang bisnis orang lain. Lagi pula, Chuck bermaksud mendapatkan uang dari film yang dia investasikan di alun-alun. Dengan uang sebanyak itu, dia bisa berinvestasi di bisnis lain, seperti hotel. Lagi pula itu adalah rencananya. Hubi, jangan malu-malu. Tidak apa-apa. Yvette melihat Chuck melihat sekeliling. Dia berpikir bahwa Chuck tidak terbiasa dengan situasi seperti ini. Jika ya, dia akan merasa tidak enak karena membawanya ke sini. Dia tidak tega membiarkan suaminya merasa kesal dan tidak pada tempatnya. Chuck tersenyum dan berkata, aku baik-baik saja. Yvette menarik napas lega. Salah satu teman sekelas terkekeh, Yvette, sepertinya suamimu belum pernah ke sini sebelumnya. Dia terlihat sedikit pendiam. Tenang saja. Kita semua teman sekelas. Ya. Yvette mengangguk. Dia menatap Chuck yang ada di sampingnya, dan dia lega melihat betapa percaya diri dia. Ayo, piringnya sudah datang. Ayo makan. Kata Meneer. Hidangan disajikan satu persatu. Para siswa mulai mengeluarkan air liur saat melihat piring. Jarang bagi mereka untuk menikmati diri mereka sendiri dengan begitu boros. Semua orang mulai makan, dan beberapa mengambil foto untuk diposting di media sosial. Beberapa anak laki-laki mulai minum. Yvette berbisik, Hubi, kamu tidak akan mengemudi nanti, jadi apakah kamu ingin minum? Chuck berpikir sejenak. Dia mengira bahwa karena toleransinya tidak tinggi, beberapa latihan akan membantunya. Yvette berdiri dan menuangkan segelas untuk Chuck. Dia takut dia akan malu, tetapi pengawas kelas, Lincoln, tersenyum dan berkata, Yvette, saya pikir Anda mengemudi. Apakah Anda yakin ingin minum? Aku tidak minum, suamiku. Ngomong-ngomong, apakah suamimu masih belajar? Kudengar kamu seorang guru. Apakah dia muridmu? Wow, apa kalian menjalin hubungan guru dan murid? Itu keren. Para siswa tertawa, dan Yvette menjawab, ya, dia murid saya, tetapi kami tumbuh bersama. Saya memintanya untuk mendaftar ke sekolah tempat saya mengajar. Kekasih masa kecil. Berapa usiamu? Saya mahasiswa baru. Kalau begitu dia seharusnya tidak minum sekarang.
Bagaimana jika dia mulai minum sekarang dan menjadi peminum berat di masa depan? Kenapa mahasiswa baru tidak bisa minum? Dia ingin minum, jadi biarkan saja. Yvette mengambil alkohol dan menuangkan segelas untuk suaminya. Setelah menuangkan setengah gelas, dia bertanya. Suamiku, apakah ini cukup? Ya, itu sudah cukup, jawab Chuck. Dia juga tidak ingin minum terlalu banyak. Rasa saja sudah cukup. Yvette meletakkan botolnya dan mengambil makanan untuk Chuck. Lincoln mengerutkan kening dan murid-murid lain mencemooh, kamu sangat mencintai suami kecilmu. Hentikan, kata Matius. Lupakan saja, kalian semua harus tahu bahwa Yvette tidak bisa bercanda. Itu sudah cukup. Ayo, angkat gelas kalian semua, mari bersulang. Mari kita berterima kasih kepada Matthew atas keramahannya hari ini. Menier mengangkat gelasnya. Semua orang berdiri untuk bersulang untuk Matthew. Yvette minum jus dan Chuck mengangkat gelasnya juga. Jangan sebutkan itu. Tolong bantu dirimu sendiri. Pesan lebih banyak jika kamu mau, kata Matius. Seorang teman sekelas perempuan buru-buru mengangkat tangannya dan berkata, wow, terima kasih. Saya ingin memesan lebih banyak. Saya mendengar ada hidangan yang sangat lezat di sini. Lanjutkan. Matius tersenyum. Yvette merasa hidangannya sudah cukup, tapi dia masih bertanya pada Chuck. Hubby, apakah kamu ingin makan yang lain? Tidak, aku baik-baik saja. Chuck menggelengkan kepalanya, lalu menyesap alkoholnya. Dia sangat lapar sehingga dia sudah mulai makan. Siswa lain terus memesan. Bagaimanapun, itu adalah kesempatan langka bagi mereka. Di tengah makan, Yvette melihat salah satu mantan teman sekelasnya pergi ke kamar mandi. Dia adalah orang dengan pengacara sebagai suaminya. Yvette bangkit dan memutuskan untuk mengikutinya. Dia berkata, Hubby, aku perlu keluar sebentar. Nikmati makanannya. Chuck mengangguk. Dia tahu bahwa dia telah merawatnya terlalu banyak. Sayang, lanjutkan. Oke, kata Yvette. Ketika mereka tiba di kamar mandi, teman sekelas perempuan itu menatapnya dengan heran dan bertanya, ada apa? Aku punya pertanyaan untuk ditanyakan pada suamimu, sembur Yvette. Oke. Oke, kenapa kamu tidak memberitahuku tentang itu dulu? Siswa perempuan itu mengamati Yvette dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ini masalahnya. Aku meminjam uang, tapi... Mata teman sekelas perempuan itu sedikit menyipit. Pikiran bahwa dia sangat miskin untuk mendapatkan pinjaman mengganggunya. Dia memberitahu Yvette, oke, lanjutkan. Sementara itu, Chuck merasa hampir kenyang. Melihat Yvette keluar, teman-teman sekelasnya memutuskan untuk menggoda Chuck. Pengawas kelas Lincoln membawa alkohol dan mengisi gelas Chuck. Chuck tercengang. Kamu setidaknya harus menunjukkan rasa hormatmu kepada bos kami hari ini, kan, kata Lincoln. Kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk menikmati makanan yang begitu enak tanpa Yvette. Iya, itu benar. Chuck mengangguk, mengambil gelasnya dan berkata, terima kasih atas keramahan Anda. Matthew melirik Chuck dan tidak berniat untuk mengembalikan roti panggangnya. Dia benar-benar mengabaikan Chuck. Lincoln tersenyum, menepuk bahu Chuck, dan mencibir, haha, aku lupa memberitahumu bahwa tidak semua orang bisa bersulang untuk Matthew. Orang biasa tidak berhak melakukannya. Maaf, aku lupa. Semua siswa lain tertawa dan mengejek Chuck. Beberapa orang telah minum terlalu banyak dan wajah mereka mulai memerah. Mereka mengambil kesempatan untuk menggoda Chuck karena menikahi naksir sekolah menengah mereka. Mereka tidak benar-benar menyukainya karena ini, dan mengambil kesempatan ini untuk menghilangkan tenaga. Senyum muncul di sudut mulut Matthew. Dia dulu juga menyukai Yvette. Inilah mengapa dia menyelenggarakan reuni kelas. Dia hanya ingin memamerkan dirinya dengan harapan memenangkan hatinya. Namun, dia tidak menyangka Yvette akan membawa suaminya bersamanya. Tentu saja dia merasa tidak senang. Chuck melirik Lincoln dan berkata, tidak apa-apa. Dia meletakkan gelasnya. Lincoln kemudian tersenyum dan berkata, meskipun kamu tidak bisa minum dengan Matthew, kamu harus berterima kasih padanya untuk makanan ini. Habiskan alkoholnya. Kamu tidak ingin menyia-nyiakannya, kan? Sebotol anggur ini harganya lebih dari $1.000. Ya, karena semua sangat bahagia hari ini, kamu harus menyelesaikan ini. Semua orang setuju bersama. Mereka semua berpikir bahwa suami Yvette adalah pecundang. Bab 197. Setelah Yvette menyelesaikan ceritanya, dia menarik napas lega. Teman sekelasnya sudah berjanji untuk membantunya, yang relatif mudah bagi seorang pengacara. Dia merasa menghadiri reuni kelas ini sepadan. Kemudian, dia mengucapkan terima kasih kepada teman sekelasnya dan kembali ke kamar pribadi. Setelah Yvette pergi, teman sekelasnya mencibir, kamu sangat miskin sehingga kamu perlu meminjam pinjaman? Tidak heran kamu ditipu. Dia mendengus dan pergi ke kamar mandi. Tak lama, Yvette kembali ke kamar dan mendengar suara-suara datang dari dalam. Dia merasa bingung, apa yang terjadi? Begitu dia melangkah masuk, dia langsung marah dengan apa yang dilihatnya.
Apa yang sedang kalian lakukan? Dia melihat teman-teman sekelasnya memaksa Chuck untuk minum. Dia sudah minum sedikit lebih awal, dan mereka akan menyelesaikan makanan mereka, namun, mereka memaksanya untuk minum sekarang. Suamiku, jangan minum. Yvette berjalan ke Chuck dan memelototi monitor kelas, Lincoln. Betapa menjengkelkan. Bagaimana mereka bisa menggertaknya saat dia pergi? Yvette merasa sangat kesal. Sudut bibir Chuck melengkung membentuk seringai. Dia tidak pernah berencana untuk minum anggur ini. Yvette, ini minuman antar pria. Jangan menyela kami. Lincoln mengerutkan kening. Dia baik padanya di sekolah, jadi mengapa dia tidak menyelamatkan wajahnya di sini? Ya, kita semua laki-laki, jadi tidak apa-apa jika kita minum di sini. Jika kamu tidak mengizinkan suami kecilmu minum, itu berarti dia bukan laki-laki. Teman sekelas lain mencemooh. Jangan merusak kesenangan. Masih ada anggur di gelas, jadi jangan sia-siakan. Jika kamu tidak bisa belajar bersenang-senang, jangan keluar sama sekali. Jangan buang uang Matthew. Itu benar. Ini hanya segelas anggur. Jangan datang ke sini hanya untuk makan dan minum. Suamimu mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mencicipi anggur yang begitu mahal jika bukan karena Matthew. Semua orang mulai merasa sedikit tidak senang. Apa gunanya datang ke reuni jika mereka tidak bersenang-senang? Akan sia-sia jika mereka pergi tanpa minum segelas anggur. Kalian ingin minum, kan? Tatapan Yvette dingin. Dia mengambil botol anggur dan mulai menuangkan anggur ke dalam gelas teman sekelas lainnya. Kemudian, dia berkata, jika kamu suka minum banyak, kamu harus minum lebih banyak. Jangan sia-siakan. Seseorang melemparkan gelas ke atas meja dan mendengus, Yvette, apa maksudmu? Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa itu hanya minuman yang menyenangkan? Kenapa kamu tidak minum saja? Yvette menatapnya dengan dingin. Murid itu sangat marah sehingga wajahnya memerah dan dia berteriak, jika kamu tidak bisa belajar untuk bersenang-senang, jangan bawa dia ke sini. Itu memalukan. Itu benar. Kita sedang reuni kelas. Kenapa kau membawanya jika dia tidak tahu cara minum sama sekali? Kami tidak tahu bagaimana menikmati diri kami sendiri. Ini kamu menggertak suamiku. Bukan urusanmu jika suamiku tidak mau minum. Kalau kamu mau minum, minumlah sendiri. Kata Yvette dengan dingin. Tapi itu pasti urusan Matthew. Anggur ini bernilai lebih dari $1.000 dan sekarang ada di gelas suamimu. Akan sia-sia jika dia tidak menghabiskannya. Lincoln mendengus. Yvette memelototinya dan mengisi gelas Lincoln untuknya. Dia merengut, apa yang kamu coba lakukan? Tidak bisakah kamu melihat bahwa aku sudah banyak minum? Aku akan membayar sebotol anggur ini, jadi bukan urusanmu jika suamiku tidak meminumnya. Kamu bisa meminumnya sekarang. Jangan sia-siakan. Yvette memelototinya. Lincoln marah dan membalas dengan tajam, hei, Yvette, sudah cukup. Cukup? Kamu menggertak suamiku ketika aku tidak ada. Apakah kalian belum cukup? Suara Yvette sangat menyendiri. Wajah pengawas kelas menjadi merah karena marah, dan siswa lain duduk dengan mendengus. Apalagi yang bisa mereka katakan jika Yvette sudah berdiri? Namun, mereka semua memandang Chuck dengan jijik. Mereka menatapnya karena bersembunyi di balik seorang wanita. Dia tidak bisa menyebut dirinya laki-laki jika istrinya melindunginya seperti ini. Chuck tertawa dan memikirkan betapa menakjubkan istrinya. Hubby, apakah kamu baik-baik saja? Yvette bertanya dengan prihatin. Dia tahu bahwa dia sudah tidak nyaman berada di sini. Sekarang dia diganggu, dia pasti merasa lebih tidak nyaman. Dia merasa sangat bersalah atas apa yang telah terjadi. Mungkin sulit baginya untuk menghadiri acara seperti itu. Ketika mereka sampai di rumah, dia perlu menemukan cara untuk menghiburnya dengan benar. Saya baik-baik saja. Chuck menggelengkan kepalanya. Bahkan, dia lebih dari baik-baik saja. Dia sudah bersiap untuk memberi pelajaran kepada orang-orang itu, tetapi Yvette telah masuk sebelum dia bisa melakukannya. Matthew, katakan sesuatu. Lincoln tidak punya pilihan selain mengalihkan perhatian ke Matthew. Dia tidak berbicara untuk waktu yang lama. Bagaimanapun, dialah yang membayar semua biaya hari ini. Sekarang setelah keadaan menjadi di luar kendali, mereka membutuhkannya untuk memerintahkan Yvette dan suaminya pergi. Semua orang melirik ke arah Matthew, menunggu dia berbicara. Matthew tersenyum sedikit dan berkata, lanjutkan. Ayo selesaikan makannya dan pergi ke bar. Dia tahu lebih baik daripada memperburuk situasi. Dia tidak ingin membuat Yvette semakin marah. Seorang pria harus tetap tenang. Dia berpikir bahwa akan mudah untuk memenangkan Yvette. Berdasarkan pengalamannya, selama dia bisa membuatnya berpikir bahwa suaminya tidak berguna, dia tidak akan mau bersamanya lagi. Jika dia tahu bahwa suaminya adalah pecundang, maka dia ingin mencari seseorang yang lebih baik. Orang itu bisa jadi dia. Silakan. Kami tidak akan bergabung denganmu. Yvette menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin Chuck diganggu lagi. Bagaimanapun, dia sudah mencapai tujuannya untuk menghadiri reuni.
Ini uang untuk anggurnya, dan ini untuk porsi makan kita. Terima kasih atas keramahan Anda hari ini. Yvette mengeluarkan lebih dari $4.000 dari tasnya. Dia benar-benar tidak ingin mengambil keuntungan dari orang lain. Yvette, itu tidak benar. Matthew sudah mengatakan bahwa dia bertanggung jawab atas semua pengeluaran hari ini. Apa yang kamu coba buktikan dengan membayarnya sendiri? Apakah kamu meremehkan Matthew? Lincoln berkata dengan nada aneh. Itu benar. Karena itu adalah hadiah Matthew, mengapa kamu membayarnya di tengah-tengah makan? Jika kamu sangat kaya, mengapa kamu tidak menutupi semua pengeluaran? Teman sekelas lainnya menegur dengan jijik. Kalian minum begitu banyak hari ini. Kenapa aku harus membayar makananmu? Yvette mengerutkan kening. Lincoln menyeringai, kita semua adalah teman sekelas. Tidak ada salahnya untuk membayar makan, kan? Lalu kenapa kamu tidak membayarnya? Yvette membalas tembakannya. Ya, bukan aku yang mau membayar. Kamu yang mencoba pamer dan mengambil uangnya. Lincoln menyeringai. Anda. Yvette menggertakkan giginya. Membayar berarti pamer? Chuck menyeringai dan berkata, jadi maksudmu Matthew pamer? Lagi pula, dia yang membayar makanannya. Pemantau kelas melotot, kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu mengatakan itu tentang Matthew? Tepat. Tahukah Anda berapa penghasilannya? Anda tidak akan bisa mendapatkan uang sebanyak itu selama sisa hidup Anda. Kamu benar-benar pecundang. Kamu bahkan tidak bisa berada di sini tanpa Yvette, apalagi bertemu Matthew. Siswa lain mencibir dan mengejek Chuck. Apakah kamu bercanda? Matthew berasal dari keluarga kaya, dan dia baru saja mendapatkan puluhan juta dolar. Kamu tidak akan dapat menghasilkan uang sebanyak itu bahkan jika kamu mencobanya. Bagaimana Chuck bisa mengatakan bahwa Matthew adalah orang yang suka pamer? Jelas bahwa Matthew kaya dan makmur. Kau tidak berhak tahu siapa aku. Chuck menggelengkan kepalanya dan menolak untuk menjawab. Konyol. Aku tidak berhak tahu? Karena kamu sangat keren, kenapa kamu tidak membayar tagihan hari ini? Pengawas kelas mencibir. Senyum mengejek muncul di sudut mulut Matthew. Pengeluaran hari ini tidak hanya beberapa ribu dolar. Mereka telah membeli 10 botol anggur seharga lebih dari $1.000 per botol. Selain itu, ada juga sekitar 5 hidangan yang harganya $3.000 per hidangan, dengan total sekitar 50 hingga 60 ribu dolar. Seseorang tidak bisa hanya berpura-pura menjadi kaya. Matthew berpikir sambil mengamati Chuck, dan menyimpulkan bahwa dia adalah orang yang tidak berguna. Kamu tidak berhak meminta suamiku mentraktirmu makan ini. Yvette tidak bisa menahannya lagi. $4.000 yang dia bayarkan lebih dari cukup untuk mereka berdua. Lincoln mengejek, dia sendiri yang mengatakannya. Jika dia mampu, mengapa dia tidak mampu membeli makanan ini? Suamiku tidak pernah mengatakan itu, tetapi kamu telah mengganggunya. Suara Yvette dingin, dan dia memiliki keinginan untuk memukul seseorang. Chuck pasti merasa sangat dirugikan dan tidak pada tempatnya sekarang. Dia tidak bisa berhenti mengkhawatirkannya, dan ingin memeluknya erat-erat. Mengganggu? Kenapa aku tidak mengganggu Matthew? Dia bilang dia ingin membayar, jadi apakah kamu akan membelanya sekarang karena dia tidak bisa melakukan itu? Pengawas kelas menggelengkan kepalanya. Semua orang mulai memandang rendah Chuck dan menganggapnya sebagai orang lemah. Itu tidak perlu. Aku akan membayar dengan kartuku. Matthew tersenyum sambil mengeluarkan kartu kreditnya. Dia berpikir bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk mengakhiri sesuatu karena dia tidak berpikir Chuck akan memiliki cukup uang untuk membayar tagihan. Tidak ada orang biasa yang mampu membeli makanan senilai 50 hingga 60 ribu dolar begitu saja. Menier berjalan dan mengambil kartu itu. Kemudian, dia memelototi Chuck dan berkata, HMPH. Berhentilah berpura-pura jika kamu tidak punya uang. Dari mana kamu mendapatkan keberanian untuk melakukannya? Lihat, Matthew akhirnya masih membayar makanannya. Murid-murid lain bergabung dan mengejeknya. Tunggu, kamu Menier di sini, bukan? Kesini, gesek kartuku saja. Chuck mengeluarkan kartunya. Matthew sudah mengatakan bahwa dia akan membayar tagihannya. Kenapa kamu masih berpura-pura? Aku tidak tahan lagi. Aku belum pernah melihat orang sepertimu sebelumnya. Semua orang di ruang pribadi mencibir Chuck. Bab 198. Semua orang di ruang pribadi itu menertawakan Chuck. Matthew telah menawarkan untuk membayar tagihan, jadi mengapa dia masih berpura-pura kaya? Apakah kamu gila? Matthew sudah setuju untuk membayar tagihan, jadi kamu bisa berhenti berpura-pura. Mengapa kamu masih menunjukkan pertunjukan? Jangan memaksakan diri. Kata Menier itu dengan sinis. Serius? Bagaimana seseorang bisa begitu menjijikkan? Siswa lain penuh dengan penghinaan. Makanan ini mungkin berharga 50 hingga 60 ribu dolar. Bisakah dia bahkan membelinya? Dia mungkin akan dicaci maki oleh Yvette ketika mereka kembali karena mengudara. Hubi. Yvette berseru dengan ekspresi terkejut. Dia menggigit bibirnya dan berbisik, Hubi, aku punya uang di kartuku. Ambil punyaku. Yvette tahu bahwa Chuck telah dianiaya.
Dia merasa kasihan padanya, jadi dia memutuskan untuk membayar makanannya. Tidak apa-apa. Ambil kartuku. Chuck menolak dan bersikeras untuk membayar. Apakah Anda yakin? Makanan ini bernilai sedikit di atas $60.000. Manajer itu mengerutkan kening saat dia mendekati Chuck. Jika dia ingin membayar tagihan, biarkan dia melakukannya. Lagi pula itu hanya makan, jadi mungkin tidak ada artinya baginya. Lincoln mencibir. Ya, jika dia dermawan seperti yang dia klaim, biarkan dia membayar tagihan. Cepat, ambil kartunya kalau dia menyesalinya, kata teman sekelas yang lain dengan sengaja. Matthew mencibir dan berpikir bahwa dia mungkin berpura-pura. Manajer mengambil kartu itu dan memandang Chuck dengan main-main, saya akan menggesek kartu itu, jadi jangan menyesalinya. Dia berbalik dan hendak mengembalikan kartu itu kepada Matthew ketika Chuck memotongnya, tunggu, kamu tidak akan bertanya padaku apa yang ingin aku pesan. Kamu sangat tidak profesional. Apa? Apa yang kamu katakan? Manajer itu mengerutkan kening dan menoleh. Siswa lain juga sama terkejutnya. Apa yang baru saja Chuck katakan? Apa yang ingin dia pesan? Apakah dia bahkan tahu apa yang dia katakan? Kamu manajer yang tidak profesional. Saya meminta Anda untuk mengambil kartu saya, tetapi saya bahkan belum memesan apapun. Bagaimana Anda tahu berapa biayanya? Kata Chuck dengan tenang. Manajer mencibir, apa maksudmu? Apakah kamu menginginkan sesuatu yang lain? Makanan ini sudah lebih dari $60.000, jadi apalagi yang ingin kamu pesan? Apakah kamu benar-benar punya banyak uang? Kamu tidak berhak tahu berapa banyak uang yang saya miliki. Saya ingin memesan ulang semua hidangan yang disajikan sebelumnya, kata Chuck. Tiba-tiba, ada keributan di ruang pribadi. Semuanya? Itu akan berjumlah total lebih dari $100.000. Permainan macam apa yang dia mainkan? Entahlah. Anak ini pasti sudah gila, kan? Semua orang berdiskusi di antara mereka sendiri saat mereka melontarkan komentar sarkastik tentang Chuck. Perintah lain. Bukan soal ratusan. Atau ribuan dolar sekarang. Mereka berbicara tentang $100.000 di sini. Apakah Anda ingin memperlakukan kami lebih banyak? Baik, seperti yang Anda inginkan. Manajer itu mengejek. Dia berpikir bahwa mereka tidak akan rugi jika seseorang akan mentraktir mereka makan enak. Matthew tercengang, dan seringai di wajahnya menjadi lebih jelas. $100.000? Bisakah Chuck benar-benar membelinya? Apakah dia pikir dia berada di level yang sama dengan Matthew? Tidak, saya pikir Anda salah. Saya meminta Anda untuk membuat pesanan baru untuk setiap hidangan yang kami pesan barusan, tetapi saya tidak meminta Anda untuk memakannya. Juga, saya tidak berencana untuk membayar makan sekarang. Ambil kartu saya. Saya membayar untuk apa yang baru saja saya pesan. Chuck menggelengkan kepalanya. Manajer itu marah, apa maksudmu? Siswa lain juga sedikit marah. Ekspresi Matthew tiba-tiba menjadi gelap. Istri saya sudah membayar piring sekarang, dan Anda masih ingin saya membayar makanan Anda? Apa yang membuat Anda berpikir Anda memiliki hak untuk melakukan itu? Chuck berkata sambil melirik kerumunan. Anda. Manajer itu menggertakkan giginya, apakah kamu bercanda? Ya, apa maksudmu dengan itu? Bayar saja semuanya jika kamu akan membayar tagihannya. Ada suara celaan di ruang pribadi, dan semua orang memandang rendah mereka. Mengapa dia memesan makanan dan tidak mengizinkan kita memakannya? Wajah pengawas kelas menjadi merah karena marah. Kamu tidak mengerti maksudku? Kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi manajer. Aku ingin melihat bosmu, kata Chuck, Yvette yang memukau. Melihat ekspresi percaya dirinya, jantungnya berdebar lebih cepat dari sebelumnya. Anda. Manajer menatap Chuck dan meraung, Anda mencari masalah, bukan? Aku hanya memesan beberapa hidangan, jadi bagaimana itu mencari masalah? Apakah kamu masih ingin menjadi manajer di sini atau tidak? Chuck mengejek sambil menyipitkan matanya. Wajah manajer berkedut. Tentu saja dia takut bosnya akan mendengar percakapan ini. Dia tidak mau menanggung akibatnya. Dia bekerja keras untuk promosi, dan dia tidak akan membiarkan apapun membahayakan pekerjaannya. Lakukan apa yang dia katakan. Matthew menyela pikirannya. Dia menatap Chuck dan mencibir, berpikir, kau sangat sok. Makanan $60.000? Aku merasa kasihan padamu. Oke, terus berpura-pura. Manajer mengertakkan gigi dan mengangguk. Tapi belum menyiapkan piringnya. Minta dapur untuk mulai menyiapkannya jam 9 malam, perintah Chuck. Manajer mendengus dan keluar dengan kartu itu. Kita bersenang-senang, bukan? Ayo pergi ke bar. Karena kamu sangat kaya, kamu tidak akan menolakku, kan? Matthew bertanya pada Chuck. Semua orang menatap Chuck. Wajah mereka terbakar panas, seolah-olah mereka telah ditampar beberapa kali. Mereka merasa tidak nyaman dan marah. Sayang, apakah kamu ingin pergi? Tanya Chuck sambil tersenyum. Hubby, aku akan pergi kemanapun kamu pergi. Yvette berkata dengan suara rendah.
Dia tiba-tiba merasakan rasa aman yang luar biasa ketika dia melihat perilaku acuh tak acuh Chuck. Suaminya benar-benar berubah. Oke, ayo pergi ke bar. Chuck setuju. Dia siap bertarung dengan Matthew. Matthew mencibir. Tapi bagaimana dengan hidangan yang kamu pesan? Hati Vetes sakit. Bagaimanapun, itu bernilai beberapa puluh ribu. Seseorang akan memakannya, kata Chuck. Dia memerintahkan mereka untuk mulai memasak pada jam 9 malam agar Yolanda Lane dan karyawan lainnya bisa datang dan menikmatinya. Bagaimanapun, mereka bekerja keras di alun-alun dan sudah waktunya untuk mendapatkan hadiah. Aku akan menelepon Yolanda. Mereka pasti akan datang untuk makan, pikir Chuck. Hubby, aku akan membayar untuk ini. Aku akan mentransfer uangnya padamu nanti, oke? Ucap Yvette pelan. Tidak apa-apa. Chuck tersenyum hangat. Baik. Yvette mengangguk. Segera, Menir masuk ke ruangan dengan kartu di tangannya. Semua orang meliriknya dan penasaran apakah dia benar-benar menggesek kartu Chuck. Lincoln bertanya, apakah Anda benar-benar menagih kartunya? Menir itu mengangguk dan berkata, ya. Dia tidak berpikir bahwa Chuck memiliki cukup uang pada kartunya pada awalnya, tetapi secara mengejutkan tagihannya lolos. Namun, mungkin tidak ada banyak uang di dalamnya lagi. Monitor kelas dan siswa lain menatap Chuck. Chuck pasti merasa sangat stres sekarang. Chuck dan Matthew sama-sama mengambil kartu mereka sendiri. Kemudian, Matthew berkata, ayo pergi. Aku tahu bar yang lumayan bagus. Semua orang menatap Chuck selama beberapa detik dan keluar dengan sedih. Pada saat ini, teman sekelas yang pergi ke kamar mandi kembali dan bertanya dengan rasa ingin tahu, ada apa? Salah satu teman sekelas berkata, kami akan pergi ke bar. Oke, itu bagus. Dia mengikuti teman sekelas lainnya di lantai bawah dan merasa sedikit bersemangat karena dia bukan orang yang membayarnya. Kemudian, dia berbalik untuk melihat Yvette dan diam-diam mengejek. Chuck dan Yvette mengikutinya. Ketika semua orang tiba di tempat parkir, pengawas kelas berkata, Matthew, aku akan ikut denganmu. Aku belum pernah naik Land Rovermu. Aku juga. Aku belum pernah naik mobil seharga lebih dari $3 juta sebelumnya. Gerakan mengungkap kekerasan seksual demi menghapuskannya. Beberapa teman sekelas berkumpul di sekitar Matthew, dan ketika dia membuka kunci mobilnya, mereka bergegas masuk ke mobil bersama-sama. Namun, bagaimana mobil itu bisa memuat lebih dari 20 orang? Dia hanya bisa membawa 3 penumpang. Pergi dengan orang lain yang punya mobil, kata Matthews. Walker, aku akan mengambil mobilmu. Seorang teman sekelas pergi untuk mengambil mobil siswa lain. Pada akhirnya, 3 orang lainnya tidak punya pilihan selain berjalan dengan tidak sabar ke mobil Yvette dan berkata, buka kunci mobilnya, kami akan pergi bersamamu. Yvette tidak menolak. Lagi pula, mereka semua adalah teman sekelas. Dia membuka kunci mobil, dan 3 mantan teman sekelas masuk ke dalam. Pemantau kelas Lincoln, yang duduk di Land Rover, menyeringai, saya pikir dia setidaknya akan mengendarai Porsche, tetapi dia hanya menggunakan Benz istrinya. Dia benar-benar bukan siapa-siapa. Semua uang yang baru saja dia habiskan mungkin milik Yvette. Apakah kamu sudah gila? Yvette kesal. Tidak. Saya hanya berpikir bahwa jika dia benar-benar hebat, dia seharusnya tidak duduk di dalam mobil yang hanya bernilai $300.000. Itu sama sekali tidak cocok dengan profilnya. Itu benar. Dia seharusnya mengendarai mobil senilai lebih dari beberapa juta dolar. Seseorang lain menimpali. Saya memang memiliki mobil seperti itu, tetapi saya tidak mengendarainya di sini hari ini, kata Chuck. Kau tahu? Monitor kelas mengejek, kenapa kamu tidak mengendarainya? Jika dia memiliki mobil seperti itu, dia akan mengendarainya hari ini untuk pamer. Itu benar. Bawa ke sini sekarang jika kamu memilikinya. Kalau tidak, berhentilah bicara omong kosong. Yvette tidak malu karena teman sekelasnya dipermalukan di depan umum. Sebaliknya, dia penasaran dengan apa yang dikatakan suaminya. Apa yang baru saja dia katakan? Dia ingat bahwa dia memberitahu dia bahwa dia punya mobil, tetapi dia tidak benar-benar tahu detail mobil yang dia beli. Mobil apa yang kamu kendarai? Matthew tertawa kecil. Yang sedikit lebih mahal dari milikmu, jawab Chuck. Sungguh pamer. Tahukah Anda berapa harga mobil ini? Saya bersama Matthew saat dia membelinya. Harganya lebih dari $4 juta. Pengawas kelas mencibir. Hanya 4 juta. Kalau milikku pasti lebih mahal dari milikmu. Chuck tersenyum. Bab 199. Semua mantan teman sekelas Yvette di tempat parkir terkekeh. Matthew hanya tersenyum dan berkata, benarkah? Lalu mengapa kamu tidak mengendarainya ke sini? Dia hanya mengadakan pertunjukan. Itu bohong. Pengawas kelas tertawa. Mobil istri saya sangat nyaman, jadi mengapa saya harus mengendarai mobil saya? Jawab Chuck. Jika kamu tidak mengendarainya di sini, itu berarti kamu berbohong. Matthew mencibir.
Chuck pasti membual. Mobil Matthew sudah bernilai hampir 4 juta dolar. Tidak banyak mobil yang bisa menghabiskan biaya sebanyak itu. Dia tidak percaya sepatah kata pun yang dikatakan Chuck. Tentu saja tidak. Setiap mobil yang lebih mahal dari mobil Matthew akan menelan biaya lebih dari 4 juta dolar. Saya tidak berpikir dia mampu membelinya. Dia hanya penuh dengan dirinya sendiri. Mengatakan bahwa mobil istrinya lebih nyaman hanyalah sebuah permisi. Dia pembohong yang baik, bahkan aku tidak bisa tidak mengagumi keberaniannya. Itu benar. Jika kamu benar-benar memilikinya, bawa ke sini. Para siswa yang duduk di Land Rover menertawakan Chuck. Mereka tidak akan pernah percaya apa yang dia katakan. Bahkan tidak satu kata pun. Apa, kamu tidak punya hal lain untuk dikatakan? Bawa ke sini sekarang, atau kami tidak akan mempercayaimu. Matthew berjalan mendekat dan merasa menang. Jika dia berhasil mengekspos Chuck dan membantu Yvette melihat betapa pecundangnya dia, Matthew akan memiliki kesempatan padanya. Bagaimanapun, dia adalah wanita normal. Dia harus bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Begitu mereka mengeksposnya, dia akan melihat dirinya yang sebenarnya. Matthew yakin bahwa dia akan memenangkan Yvette hanya dalam waktu 3 hari. Apakah kamu benar-benar ingin aku mengendarainya di sini? Chuck bertanya dengan tenang. Kemudian ke sini sekarang. Aku ingin melihat mobil mahal seperti apa yang kamu kendarai, cibir Matthew. Tapi aku baru saja minum, kata Chuck. Hanya sedikit. Ayo, kendarai di sini, dan biarkan aku melihat apa yang kamu dapatkan. Matthew tertawa dan berpikir bahwa alasan Chuck sangat tidak masuk akal. Teman-teman sekelas lainnya malah menertawakannya. Mereka mengira dia hanya mencari alasan, dan dia hanya pamer. Hubby, kamu baru saja minum. Jangan mengemudi, oke? Kata Yvette khawatir. Keyakinan Chuck membuatnya percaya bahwa dia benar-benar memiliki mobil seperti itu. Meskipun dia tidak tahu kapan dia membelinya, dia tahu bahwa dia baru saja minum dan tidak dalam kondisi mengemudi. Bagaimana jika sesuatu terjadi? Istrimu masih melindungimu seperti anak kecil. Ayo, jangan buang waktuku dan biarkan kami melihat apa yang kamu punya, Matthew mencibir. Chuck ragu-ragu. Memang, dia telah minum. Selain itu, ibunya memperingatkan dia untuk tidak minum dan mengemudi. Kekhawatiran Yvette membuatnya merasa tidak nyaman juga, jadi dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Katakan saja yang sebenarnya. Apakah kamu memilikinya atau tidak? Monitor kelas membuka pintu dan keluar dari mobil. Dia menginginkan kesempatan untuk menggoda Chuck. Siswa yang diminta bantuan Yvette mulai memandang rendah dirinya. Istrinya mendapat pinjaman, tetapi dia memiliki keberanian untuk mengendarai mobil 4 juta dolar? Itu tidak mungkin. Dia seharusnya berhenti melamun. Apakah kamu benar-benar sakit? Yvette membalas, apakah kamu tidak melihat suamiku minum? Hanya sedikit, tapi dia hanya memberikan segala macam alasan sekarang. Katakan saja kamu tidak memilikinya, kamu tidak perlu berbohong. Bagaimana dia bisa mengklaim memiliki mobil yang lebih mahal daripada milik Matthew? Di sini untuk membuktikannya. Lincoln menggeram. Chuck meliriknya dan berkata, ya, karena kamu sangat ingin melihatnya, aku akan mengendarainya. Oke, ambil mobil Yvette dan kendarai mobilmu yang lain di sini. Pengawas kelas tertawa. Sayang, berikan kunci mobilnya padaku. Akan kutunjukkan mobilku pada mereka, kata Chuck. Oke, Hubby, tolong hati-hati dan mengemudi perlahan. Kenapa aku tidak ikut denganmu? Yvette khawatir alkohol akan memengaruhi cara mengemudi dan penilaiannya di jalan. Hei, kamu tidak bisa melakukan itu. Bagaimana jika kamu hanya mencoba melarikan diri? Pengawas kelas menggelengkan kepalanya tidak setuju. Ya, kamu mencoba menyelinap, bukan? Tidak mungkin, kami masih menunggu untuk melihat mobil mahal itu. Yvette sangat marah. Chuck tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, sayang. Tolong tunggu aku di sini. Chuck meyakinkannya. Plaza hanya berjarak 10 menit, jadi dia hanya membutuhkan waktu 20 menit jika dia mengemudi lebih cepat. Nah, Hubby, hati-hati kalau begitu. Ini, ambil kuncinya. Yvette memberikan kunci mobilnya kepada Chuck. Chuck mengambil kuncinya, dan teman-teman sekelas yang tadi masuk ke mobil sekarang keluar untuk ikut bersenang-senang. Mereka juga ingin melihatnya dipermalukan. Chuck melirik mereka. Mengapa mereka begitu bersemangat? Tidak akan ada tempat bagi mereka untuk duduk nanti. Kemudian, dia masuk ke mobil, menginjak pedal gas dengan keras, dan keluar dari tempat parkir dalam sekejap. Benar saja, dia mencapai alun-alun hanya dalam 10 menit. Kemudian, dia meninggalkan mobil Yvette di sana dan menelepon Yolanda. Hei, bawa semuanya ke Spade Hotel untuk makan malam-malam ini. Aku sudah memesan hidangannya, kata Chuck. Hah? Yolanda terkejut. Spade Hotel sangat mahal, dan ada lebih dari 30 orang di alun-alun. Berapa biaya untuk makan di sana? Yolanda berkata, Chuck, kenapa kamu tidak mentraktir kami makan di tempat lain? Dia ingin membantu Chuck menghemat uang. Tidak apa-apa. Aku sudah memesan dan membayar piringnya.
Yang perlu kamu lakukan hanyalah membawanya ke sana malam ini, kata Chuck. Oke, aku akan membawa mereka ke sana. Setelah menutup telepon, Chuck masuk ke mobilnya dan menginjak pedal gas. Deru mesin mengagetkan Yolanda di seberang telepon. Bukankah itu mobil Chuck? Kemana dia pergi? Lara Jean, yang sedang duduk di pintu masuk, kebetulan mendengar suara itu. Dia melihat keluar dengan bingung dan melihat sebuah mobil sport keluar dari tempat parkir. Itu adalah Chuck. Yvette, apakah suami kecilmu meninggalkanmu sendirian? Pemantau kelas mencibir. Sudah lebih dari 20 menit dan jelas bahwa dia telah melarikan diri. Bagaimana dia akan kembali tanpa mobil? Bisakah kamu diam? Yvette menatapnya dengan dingin. Dia mencibir, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Jangan marah. Siswa lain mulai merasa tidak sabar karena mereka merasa seperti sedang dipermainkan. Sekarang setelah Chuck pergi begitu lama, mereka takut dia tidak akan kembali. Kurasa suamimu pasti kabur. Dia tidak akan kembali lagi. Ayo pergi ke bar sekarang. Ya, jangan buang waktu kita. Bagaimana mungkin dia punya mobil yang harganya lebih dari 4 juta dolar? Dia pikir kita bodoh? Semua siswa lainnya gelisah. Yvette tidak terpengaruh dan berkata, suamiku berkata bahwa dia akan segera kembali. Dia mempercayai kata-kata Chuck, terutama karena Chuck memandangnya dengan percaya diri. Dia percaya bahwa dia benar-benar pergi untuk mengendarai mobilnya kembali. Kenapa kamu begitu percaya padanya? Matthew tertawa kecil. Sudah lama berlalu, tetapi Chuck belum menunjukkan dirinya dengan mobilnya. Ini hanya bisa membuktikan bahwa dia tidak berguna. Yvette, jangan terlalu banyak berpikir. Ayo masuk ke mobil. Dia tidak akan kembali, kata Matthew dengan semangat. Apakah dia akan mendapatkan Yvette begitu saja? Luar biasa. Tidak, dia akan kembali. Yvette memelototinya. Matthew mengerutkan kening dan bertanya-tanya mengapa dia begitu mempercayai Chuck. Lincoln berkata dengan kesal, percayalah padanya semaumu, tapi aku tidak akan membuang waktuku di sini. Ayo pergi. Saat itu, suara mesin menderu bisa terdengar dari kejauhan. Kedengarannya seolah-olah binatang buas mendekati mereka. Yvette tanpa sadar melihat ke atas, dan semua siswa, termasuk Matthew, melirik ke arah yang sama. Di pintu masuk tempat parkir, sebuah mobil merah mengumumkan kedatangannya di tengah gemuruh mesin yang keras. Ruang bawah tanah yang sunyi langsung dipenuhi dengan geraman keras dari mobil yang mendekat saat mobil melaju lebih dekat ke mereka. Permukaan metalik merah mobil tampak megah saat menerangi langit malam yang gelap dengan secercah warna. Ini adalah mobil sport. Itu adalah Porsche 911. Deru mesin itu menggerakkan. Mobil berhenti di depan semua orang. Kemudian, Chuck melangkah keluar dari mobil. Semua orang terkejut. Porsche 911. Harganya setidaknya 5 juta dolar. Itu benar. Apakah ini benar-benar mobilnya? Semua orang terpana oleh mobil sport yang menarik perhatian di depan mereka. Yvette membeku. Matanya melebar dan dia hanya bisa melongo melihat plat nomor mobil sport itu. Dia pikir Chuck akan mengendarai Rolls-Royce atau mobil serupa. Dia tidak pernah berharap dia akan benar-benar mengendarai mobil sport di sini. Mobil ini memang jauh lebih mahal dari Land Rover. Selanjutnya, mengapa plat nomor begitu akrab? Yvette merasa seperti pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Chuck menghampiri Matthew dan berkata, ini mobilku. Sedikit lebih mahal dari mobilmu. Bab 200. Porsche 911 milik Chuck berharga lebih dari 5 juta dolar, sedangkan Land Rover milik Matthew berharga hampir 4 juta dolar. Ada perbedaan sekitar 1 juta dolar. Memang, Chuck jauh lebih mahal. Tiba-tiba, suasana menjadi hening dari pernyataan Chuck. Wajah Matthew berkedut, dan ekspresinya menjadi gelap. Seperti ada yang meninjunya. Dia tidak percaya bahwa mobil itu benar-benar miliknya. Seharusnya dia yang pamer, bukan Chuck. Matthew dipenuhi amarah. Sedikit mahal, tapi apakah mobil ini benar-benar milikmu? Aku punya teman yang memiliki perusahaan rental mobil, dan dia menyewakan semua jenis Porsche, Rolls-Royce. Jangan bilang kalau kamu. Matthew tersenyum dan berhenti berbicara, tetapi semua orang segera mengerti. Ya, dia pasti menyewanya. Lagi pula, butuh waktu lama baginya untuk kembali. Teman sekelas lainnya saling memandang, dan mereka semua sadar. Mereka mulai saling berbisik dan meragukan Chuck lagi. Matthew benar. Ada banyak perusahaan persewaan mobil dengan prosedur pendaftaran sederhana, jadi kamu pasti menyewanya. Kurasa juga begitu. Temanku berhasil menyewa satu seharga $1.000 sehari. Apa? $1.000? Temanku menyewanya hanya dengan $800. Yvette masih tidak bergerak. Dia pikir mobil itu terlihat sangat familiar. Setelah beberapa waktu, dia menyadari bahwa itu adalah mobil yang diparkir di alun-alun. Dia melihatnya dengan Chuck tempo hari.
Yvette bahkan menyebutkan bahwa dia akan membeli satu untuk suaminya. Namun, ternyata dia sudah mendapatkannya sendiri. Chuck melirik Matthew, membuka pintu mobil, dan mengeluarkan izin mengemudinya. Untuk sesaat, semua orang terpana sampai ke intinya. Ekspresi Matthew berubah sangat masam. Semua orang menarik napas dalam-dalam, dan bahkan pengawas kelas pun terkejut. Itu benar-benar miliknya. Apakah kamu yakin itu milikku sekarang? Chuck bertanya dengan tenang. Matthew menatap Chuck dan merasa wajahnya memerah karena malu. Seolah-olah seseorang telah memberinya beberapa tamparan. Itu milikmu. Matthew tidak punya pilihan selain menggertakkan giginya dan mengakui. Oke. Apakah kamu tidak ingin pergi ke bar? Apakah kita masih pergi? Tanya Chuck. Tentu saja, semuanya, masuk ke mobil. Matthew mendengus sambil berjalan menuju mobilnya. Pemantau kelas mengikuti di belakangnya dan berkata dengan rasa ingin tahu, Matthew, mobilnya terlihat baru, bukan? Aku ingin tahu seperti apa performanya. Sejujurnya, dia belum pernah naik mobil sport sebelumnya. Kenapa kamu tidak pergi dengannya saja? Matthew mendengus. Pengawas kelas merasa malu dan tidak berbicara. Wow! Bolehkah aku duduk di mobilnya? Ya, aku juga ingin naik mobilnya. Aku belum pernah naik mobil sport. Ini sangat indah. Pasti sangat keren untuk duduk di dalam. Beberapa siswa berkumpul di sekitar mobil Chuck dengan antisipasi. 3 teman sekelas yang akan mengendarai mobil Yvette beberapa saat yang lalu juga bergegas. Maaf, mobil ini tidak bisa menampung begitu banyak orang, kata Chuck. Jangan seperti itu. Kita bisa memeras. Aku belum pernah naik mobil sport sebelumnya. Beberapa teman sekelas cemberut dan mencoba menunjukkan puppy eyes terbaik mereka kepada mereka. Ya, kita bisa meremas bagian belakang. Jangan pelit begitu. Chuck tegas dan berkata kepada Yvette, ini hanya dapat memuat 2 orang, jadi bagaimana kamu akan muat di dalam? Ambil mobil orang lain. Sayang, masuk ke dalam mobil. Yvette tiba-tiba tersadar, dan dia memasuki mobil Chuck dengan gugup. Wow, dia benar-benar memiliki mobil sport. Bagaimana dia bisa begitu kaya? Apakah dia ayah gulai Yvette? Kurasa begitu. Kenapa aku tidak bisa menemukan pacar sekaya ini? Aku benar-benar iri. Cukup. Ayo masuk ke mobil lain. Baik. Gadis-gadis itu semua cemburu ketika mereka dengan enggan berjalan ke mobil lain. Matthew menatap mobil sport Chuck dan menyeringai. Dia siap untuk melanjutkan pertempuran dengan dia di bar. Dia memimpin mereka ke bar, dan semua orang mengikuti di belakang. Mesin mobil sport Chuck menderu keras saat dia mengikuti di belakang. Hubby, kapan kamu membeli mobil ini? Yvette bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini adalah pertama kalinya dia berada di mobil seperti itu. Ketika anak-anak kaya dengan mobil sport mencoba mengejarnya selama sekolah menengah, dia menolak mereka setiap saat. Sekitar 20 hari yang lalu, kata Chuck. Yvette bertanya dengan lembut, Hubby, karena kamu memarkir mobil di alun-alun, mengapa kamu tidak mengendarainya? Chuck tersenyum, sudah kubilang sebelumnya bahwa aku punya mobil, tapi kau tidak percaya padaku. Yvette bertanya, tentu saja aku mempercayaimu. Aku hanya tidak menyangka kamu membeli mobil yang begitu mahal. Sekitar $5 juta. Kapan kamu menjadi begitu kaya? Dari mana kamu mendapatkan semua uang itu? Perubahan Chuck baru-baru ini begitu dramatis sehingga dia hampir tidak bisa menemukan 1 ons pun dari Chuck dari masa lalu. Dia bertanya-tanya dari mana dia mendapatkan semua uang itu. Dia penasaran sekarang karena dia telah membuktikan bahwa dia memiliki mobil sport. Selain itu, dia baru saja membelikannya Benz. Bagaimana dia mendapatkan semua uang itu? Apakah itu dari Zelda Mine? Atau orang di Rolls-Royce dari Central City? Sudah kubilang, aku. Chuck berhenti. Hubby, apakah kamu mencoba memberitahuku bahwa kamu adalah anak dari keluarga kaya? Yvette terdiam dan tidak benar-benar mempercayainya. Mereka tumbuh bersama, dan dia pasti akan tahu jika dia memiliki latar belakang yang kaya. Chuck merasa canggung dan tak berdaya. Ibunya memperingatkan dia untuk tidak mengatakan apa-apa lagi supaya dia bisa mengamati Yvette lebih baik. Itulah mengapa Chuck menghentikan kalimatnya di tengah jalan. Namun, bahkan jika dia memberitahunya sekarang, Yvette mungkin tidak akan mempercayainya. Hubby, aku senang kamu kaya, tapi kamu tidak bisa melakukan sesuatu yang ilegal. Kamu tahu itu, kan? Aku mohon. Yvette berkata dengan suara rendah dan tulus. Dia curiga Zelda yang membelikannya mobil. Namun, dia juga khawatir bahwa dia mendapatkan uang melalui kegiatan ilegal. Chuck memberinya senyum meyakinkan, jangan khawatir, aku tidak melakukan sesuatu yang ilegal. Yvette merasa sedikit lega. Kemudian, dia tiba-tiba teringat BMW seri 7 di sebelah mobilnya pagi ini. Dia ingat bahwa Chuck bertanya apakah dia ingin mengambil mobil itu, jadi bisakah itu miliknya juga? Suami. BMW seri 7 pagi ini, milikmu, bisik Yvette. Tidak. Hubby, jangan berbohong padaku. Itu pasti milikmu.
Kamu bahkan bertanya apakah aku ingin mengendarainya. Aku sudah melihat seri 7 beberapa kali, aku. Yvette cemberut genit. Dia merasa malu dan malu. Chuck telah mencoba mengundangnya ke mobil beberapa kali, tetapi dia tidak percaya. Betapa lucunya dia. Chuck tidak tahan dengan suara lembut Yvette karena dia belum pernah mendengarnya seperti ini sebelumnya. Suaranya terdengar semanis madu. Sayang, kamu harus serius, kata Chuck. Yvette mencoba menahan tawanya ketika dia berkata, Hubby, apakah itu benar-benar milikmu? Ya, kamu bisa mengendarainya besok. Chuck terkekeh. Tapi, bukankah mobil itu bernilai lebih dari 2 juta dolar? Aku takut aku akan menabraknya. Akan sangat mahal untuk memperbaikinya, kata Yvette dengan suara rendah. Dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengemudi seperti itu. Mobil mahal, tapi dia ingin mencobanya. Sejujurnya, dia terkejut. Jika dia punya uang untuk membelikannya mobil baru, dan jika dia benar-benar memiliki seri 7 dan juga mobil sport ini, seberapa kaya dia? Apakah dia benar-benar dari keluarga kaya? Tidak, itu tidak mungkin. Seperti dirinya, Chuck telah menjadi yatim piatu sejak dia masih kecil. Dia jelas bukan dari latar belakang keluarga kaya. Yvette menggelengkan kepalanya dan menolak gagasan itu. Jika dia benar-benar kaya, bagaimana bisa Chuck tetap miskin begitu lama? Pada saat itu, Yvette bertanya-tanya. Jika Chuck bukan dari keluarga kaya, lalu bagaimana dia tiba-tiba menjadi begitu kaya begitu cepat? Tidak apa-apa jika kamu tidak sengaja menabraknya, kata Chuck. Dia membayangkan bahwa selama istrinya menyukainya, dia bisa menabrakkan mobil semaunya selama dia aman. Bagaimanapun, dia memiliki kemampuan untuk memperbaikinya. Tidak, saya harus berhati-hati saat mengendarainya. Saya akan sangat tertekan jika saya merusaknya dengan cara apapun. Kata Yvette dengan serius. Itu sangat mahal dan boros sehingga dia mungkin tidak berani melaju kencang di jalan. Chuck tersenyum dan memegang tangan Yvette. Wajahnya berubah menjadi merah seperti tomat. Dia merasa bahwa kejadian hari ini tampak seperti mimpi. Dia tidak percaya bahwa dia sedang duduk di mobil sport sekarang. Dia juga malu karena dia bahkan memberitahu Chuck bahwa dia akan membelikannya suatu hari nanti. Hubby, meskipun kamu sudah memiliki mobil ini, aku akan tetap membelikannya untukmu begitu aku cukup kaya. Jangan khawatir. Yvette bersikeras. Dia tahu bahwa semua pria menyukai mobil sport. Chuck tergerak oleh kata-katanya dan dia memutuskan untuk memperlakukan Yvette dengan lebih baik. Dia tidak bisa mengecewakan istri yang tumbuh bersamanya. Tiba-tiba, Chuck menyadari bahwa Matthew telah berhenti di depan sebuah bar. Saat dia melihat nama bar, dia tersenyum.